Film ini mengisahkan tentang persahabatan dua anak laki-laki yang memiliki cacat intelektual dan yang satu cacat fisik. Mereka bertemu di sebuah panti asuhan dan hidup bersama untuk saling melengkapi. Mereka menghadapi masalah yang memisahkan mereka. Dan apakah mereka berpisah oleh masalah itu setelah lama bersama berjuang untuk hidup? Sekarang langsung kita masuk aja ke dalam alur cerita filmnya. Film ini dimulai saat seorang anak laki-laki berusia remaja duduk di atas kursi rodanya. Ia dibawa oleh seorang pendeta yang merawatnya ke halaman panti. Ia memandangi anak-anak seusianya yang bermain di halaman. Hingga seorang anak dengan cacat intelektual diganggu oleh teman-teman sepantinya. Kang Seha yang melihat dan itu menghentikan mereka. Anak gendut itu lalu menghampiri Seha dan mendatangi kursi rodanya. Seha mengatakan pada anak bertubuh besar itu jika ia tidak takut walaupun ia dipukul. Anak itu terpancing emosi dan mengambil batu untuk dipukulkan ke kepala Seha. Seha mengeluarkan banyak di kepalanya. Wajah sebelah kirinya berlumuran. Seha bersama pendeta dan anak yang ia tolong tadi pergi ke sebuah tempat untuk piknik. Mereka makan bersama. Anak yang ditolong Seha membantu Seha makan dengan menyuapinya. Lalu pendeta berambut putih itu pergi meninggalkan mereka sebentar. Di tengah kegiatan makannya, anak yang menyuapi Seha melihat gelembung dan mengejarnya. Ia tak sengaja menyenggol kursi roda Seha hingga kursi rodanya terprosot meluncur ke bawah menuju danau. Untungnya kursi roda Seha berhenti karena rodanya tersangkut di akar pohon. Seha melihat anak-anak yang makan dan bermain bersama orang tua mereka. Seha merasa iri, lalu mendorong dirinya ke belakang dengan kepalanya yang menumpu di batang pohon. Alhasil sekarang ia tenggelam di danau itu. Pendeta yang sedang duduk berbincang-bincang dengan orang-orang berjas hitam dipanggil oleh seorang wanita agar ia menuju ke danau. Di sana pendeta melihat Seha yang diselamatkan oleh anak pantinya yang menyandang cacat intelektual itu. Keesokan paginya di panti, Seha membersihkan dirinya dibantu oleh temannya. Temannya itu menyikat gigi Seha dan giginya sendiri secara bersamaan. Seha menanyakan nama anak itu, namun anak itu menjawab Park Shin-bu. Padahal Seha tahu jika nama anak di depannya itu adalah Donggu, karena pastor memanggilnya begitu. Donggu mengajak Seha ke kolam renang. Seha melihat Donggu menjelajahi kolam itu dari kursi rodanya. Malamnya mereka tidur di kamar yang sama. Alarm berbunyi di tengah tidur mereka. Donggu beranjak dari kasurnya dan mematikan alarm itu. Donggu dan Seha berangkat ke sekolah bersama dengan kursi roda Seha yang didorong Donggu tentunya. Malam harinya mereka berdua belajar ditemani dengan pendeta yang sedang mempersiapkan untuk pernikahan besok. Pendeta itu berkali-kali meminum alkohol di depan anak-anak itu. Lalu ia menyuruh Donggu untuk menuangkan minuman alkoholnya. Seha mencegahnya. Ia tak memperbolehkan menuang minuman alkohol itu ke gelas. Donggu yang bingung terhadap perintah yang diperintahkan secara bersamaan itu pun, ia tak sengaja menumpahkan minuman itu ke buku. Di acara pernikahan, si pendeta berbicara di depan sepasang pengantin itu.
Sekali-sekali ia meminum minuman bir alkohol di tengah pembicaraannya. Seha hanya bisa menatap pendeta itu yang kebiasaan minum minuman beralkohol. 마시고 상대가 주는 실망까지 사랑하십시오. Waktu pun terus berlalu dan kini Seha dan juga Donggu hanya bisa melihat wajah pendeta yang membesarkan mereka berdua hingga mereka dewasa dari foto yang terletak di atas peristirahatan terakhirnya. Malamnya Donggu membantu Seha berbaring di kasurnya. Lalu Donggu tidur di kasurnya yang terletak di lantai. Ia menatap atap kamar yang dipenuhi lampu bintang yang menempel. Ia lalu memanggil Seha dengan embel-embel, "Kak." Ia bertanya kemana perginya sang pendeta sekarang. Seha menjawab jika pendeta sekarang pergi dengan damai menjadi bintang yang memperhatikan kita. Lalu Donggu menanyakan apakah nantinya Seha akan pergi meninggalkannya. Seha menjawab dengan jokesnya, bagaimana ia bisa pergi jika tak ada yang mendorong kursi rodanya. 알자. Kini Seha meneruskan pendeta sebagai pengurus panti asuhan ini. Seseorang datang kepadanya menemui Seha. Ia mengatakan jika Seha harus segera pindah karena panti asuhan ini akan dihancurkan. Dari jendela, Seha melihat Donggu yang berada di halaman panti memakai kacamata renangnya dan bergerak-gerak seperti ia sedang berenang. Seha mengajak Donggu ke kolam renang. Namun sayangnya di sana sedang dilakukan perlombaan renang. Jika Donggu tidak bisa berenang di sana, Seha dan Donggu berada di pinggir kolam berdekatan dengan para peserta lomba. Saat peluit berbunyi, para peserta mulai berenang. Donggu tiba-tiba masuk ke dalam kolam renang, lalu seorang staf wanita di sana masuk ke kolam juga untuk menghentikan Donggu yang mengganggu perlombaan. Usai perlombaan itu, staf wanita tadi menerima omelan dari atasannya karena seseorang masuk ke dalam kolam. Alhasil ia pun dipecat dari pekerjaannya. Sekarang Seha melihat para pemenang lomba yang memegang papan yang bertuliskan hadiah mereka dan memperhatikan papan itu. Staf kolam renang yang dipecat kini menjadi pelayan restoran. Ia mendapat telepon dari Seha yang mengajak bertemu. Seha meminta bantuan dari Mi Hyun, mantan staf kolam renang, agar ia mau melatih Donggu berenang. Ia berniat mendaftarkan Donggu dalam perlombaan renang itu. Seha membuat kesepakatan jika akan membagi hadiah lombanya dengan Mi Hyun. Di hari perlombaan, Seha mendatangi kantor dari kolam renang tersebut untuk mendaftarkan Donggu. Sayangnya Donggu ditolak karena sudah telat mendaftar. Lalu orang itu pergi memasuki lift. Seha meminta Donggu untuk membawanya mengejar pengurus kolam renang yang masuk ke dalam lift yang penuh itu. Mau tak mau mereka mengambil jalan lain dan menuruni gedung dengan ugal-ugalan. Namun akhirnya mereka dapat mengejar lift tepat waktu dan selamat. Namun si pengurus itu tetap menolak dan berjalan meninggalkan mereka berdua. Seha dengan akalnya tiba-tiba berteriak bahwa ia diperlakukan buruk karena cacat. Saat pengurus itu berbalik, ia sudah melihat Seha yang jatuh tengkurap dari kursi rodanya, begitu pula dengan Donggu. Sedangkan Myun memotret mereka dengan ponselnya. Saat akan mengikuti perlombaan, Seha diwawancara oleh banyak orang, begitu juga dengan Donggu yang disorot beberapa kamera untuk siaran televisi. Donggu didukung dan disemangati oleh teman-teman pantinya. Donggu baris berjejer dengan para peserta lainnya dan melompat ke dalam kolam saat mendengar peluit. Donggu berenang sangat cepat, bahkan mencapai ujung kolam terlebih dahulu dibanding peserta lainnya.
Ia berhenti di tengah-tengah kolam saat akan mencapai kemenangannya. Seha terheran-heran, emosinya memuncak karena Donggu mendadak berhenti. Mereka berbelanja di sebuah supermarket untuk membeli makanan dan keperluan-keperluan mereka. Seha bertanya pada Donggu yang mendorong kursi rodanya, mengapa ia tiba-tiba berhenti mendadak? Donggu mengatakan jika ia tiba-tiba teringat pada ibunya, refleks Seha mengatakannya bodoh. Donggu yang tak terima tiba-tiba berjalan ke depan ke arah Seha dan mengangkat tangannya seperti akan memukul Seha. Mereka dipisahkan oleh seseorang yang menyuruh mereka pindah. Ia menonton perlombaan Donggu, sedangkan Mihyun menggantikan posisi Donggu untuk mendorong kursi roda Seha. Kini semua anak panti sedang memakan daging yang dibeli di supermarket tadi. Chef yang memanggang daging itu adalah Mihyun. Ia menoleh ke belakang saat seseorang menepuk bahunya, yang rupanya itu adalah Donggu. Ia menyuruh Mihyun untuk menebak macam-macam produk yang dikemas dengan kaleng dari suara terbukanya kaleng. Mihyun benar menjawab semuanya, lalu mereka minum soda bersama-sama. 반드시 끝까지 가는 거야. Suatu hari, Seha sedang mengamati teman-teman pantinya bermain bersama di halaman. Tiba-tiba sebuah mobil datang memasuki halaman panti. Mereka mengatakan jika mereka harus pindah sekarang juga. Awalnya mereka menolak dan tak mau, bahkan mereka berlarian saat petugas berusaha memasukkan mereka ke dalam mobil. 여기가 우리 집이다. 그치 대장. 나 안녕하기 싫다 대장. Donggu mengatakan pada Seha jika mereka harus tetap bersama. Namun Seha tak memiliki pilihan lain selain menuruti perintah. Karena ia sendiri juga sedang kesusahan dan tak bisa apa-apa. Alhasil teman-teman pantinya dibawa masuk ke mobil, tidak dengan Seha dan Donggu. Mereka tinggal sementara di rumah orang yang menyuruhnya pindah itu. Donggu dan Seha tinggal bersama di rumah petugas sosial yang terletak di lantai 3. Donggu menggendong Seha di punggungnya untuk naik ke lantai 3. Pagi harinya si pekerja sosial bangun dari tidurnya dan melihat rumahnya yang sudah bersih. Padahal semalam sangat berantakan. Ia dapat melihat Donggu yang sedang mencuci piringnya. Ia merasa tak enak dan meminta Donggu agar tidak melakukannya. Namun Donggu menjawab jika ia tak suka kotor dan berantakan. Jadi ia membersihkan rumahnya. Hari ini Seha dan Donggu berada di bank dan mengajukan bantuan untuk menyewa rumah dengan harga murah dan kursi roda listrik dengan kartu kesejahteraan. Lalu mereka bertiga pergi ke mall. Mereka bermain capit boneka dan Donggu mendapatkan boneka. Seha dan Mihyun menjauhi mesin itu, sedangkan Donggu masih bermain dengan mesin capit boneka dan kembali ke Seha dengan tangannya yang penuh boneka. Ia melihat Mihyun yang mendorong kursi roda Seha berputar-putar di sana. Lalu mereka menonton film komedi yang membuat mereka bertiga tertawa lepas. Di tempat tinggal mereka sementara, tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu dari luar. Seorang wanita bertemu dan tiba-tiba mengatakan jika ia adalah ibu dari Donggu. Seketika emosi Seha memuncak saat mendengar penuturan wanita itu. Donggu sendiri juga merasakan emosi hingga ia memutuskan untuk keluar dari rumah. Seha meminta pembuktian dari wanita itu dan menanyai kemana saja ia selama ini. Ibu Donggu tak menjawab dan mengatakan agar Seha menuruti mau Donggu. Ia juga akan membawa masalah ini ke ranah hukum. Di luar, Donggu ditemani Mihyun. Ibu Donggu menghampiri anaknya dan Mihyun pergi dari sana. Ibu Donggu mengatakan jika ia membawa makanan kesukaan Donggu dulu dan membuka tapak yang ia bawa. Wanita itu juga menjelaskan bagaimana Donggu ditinggalkan di kolam renang. Donggu tak mau mendengarkan apa-apa dari ibunya dan berjalan masuk ke rumah. Donggu
Seha dan Mi-hyun sedang makan di kafe. Seha menanyai Donggu tentang ibunya dan mengajari cara menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan diajukan saat persidangan. Seha juga memastikan bahwa Donggu akan tetap memilih hidup bersamanya ketimbang dengan ibunya. Lalu Donggu memalingkan wajahnya saat melihat Mi-hyun yang membersihkan noda makanan di mulut Seha. Hari persidangan berlangsung. Donggu datang bersama Seha ditemani Mi-hyun juga dan pekerja sosial yang membantu mereka. Persidangan berlangsung dan pekerja sosial yang membantu mereka kini sedang memberi pernyataan pada saksi. Ia mengatakan jika Seha dan Donggu telah hidup bersama. Mereka selalu saling membantu dan melengkapi kekurangan mereka. Lalu datang seorang saksi salah satu. Donggu kini sedang makan bersama keluarganya. Ia disambut hangat oleh orang tuanya dan adik perempuannya. Bahkan adik perempuannya itu memberikan hadiah mainan untuknya. Hubungan Donggu dan adik perempuannya itu bisa dibilang cepat akrab. Terbukti dengan Donggu yang juga menyuapi adik perempuannya itu. Donggu membantu ibunya dengan mencuci mangkok di warung makan ibunya. Tapi ia tak sengaja menyenggol tumpukan mangkok itu. Alhasil banyak mangkok yang pecah. Ibunya segera datang dan menenangkan Donggu. Di tempat lain, Seha makan disuapi oleh seorang pekerja sosial di tempat ia tinggal sekarang. Seha agak kesusahan memakan makanannya karena pekerja sosial itu menyuapinya sambil bermain ponselnya. Mi-hyun kini sedang melakukan tes wawancara untuk melamar pekerjaan. Usai dari kantor, Mi-hyun mampir ke rumah Donggu untuk mengecek keberadaannya. Mereka berbincang-bincang soal kehidupan mereka sekarang. Mi-hyun berbicara tentang ia sedang bekerja di sebuah kantor. Donggu merasa marah mendengar itu. Ia kira dengan ia ikut dengan ibunya, Seha akan bahagia bersama Mi-hyun. Namun, ini tak sesuai ekspektasinya sama sekali. Ia berdiri dari duduknya lalu memukul-mukul kepalanya sendiri. Saat menunggu warung makan milik ibunya, ada seorang pelanggan yang kesusahan menyalakan kompor dan meminta tolong kepada Donggu. Donggu pun membantu orang itu dan tak sengaja ia malah membuat kebakaran kecil di sana. Donggu yang panik dan terkejut langsung berlari keluar warung dan berjalan untuk menaiki taksi. Ia tidak tahu arahnya mau kemana dan ia juga tidak punya uang. Donggu akhirnya berhenti di depan sebuah gedung, yaitu gedung kolam renang tempat ia lomba. Donggu memberikan kartunya kepada pengemudi dan saat digesek, kartu itu tidak dapat digunakan karena ternyata kartu itu adalah kartu mainan. Pengemudi itu marah dan mengusir Donggu. Donggu meminta maaf kepada orang itu. Ia duduk di sana dan melihat sebuah troli. Ia mendorong troli itu dan membawanya berjalan jauh. Ia menghentikan langkahnya ketika sampai di panti asuhan yang dulu. Namun, kini sudah hancur. Hanya menyisakan perabotan yang belum disingkirkan. Dan ia merapikan ranjang kasur yang miring itu, lalu merebahkan dirinya di atas kasur. Ia menatap fotonya, Seha dan juga pendeta saat mereka masih remaja dulu. Ia menangis saat melihat foto itu karena ia merindukan dua orang dalam foto itu. Sedangkan Seha ditelepon oleh ibu Donggu yang menanyakan keberadaan Donggu. Seha tentu marah karena ibu Donggu tak menjaga sahabatnya itu dengan benar hingga hilang seperti sekarang. Ia mengatakan jika ia tak mau mendengar apapun lagi tentang Donggu. Seha berbaring di kasurnya, lalu alarm berbunyi. Ia mengingat Donggu seketika. Hari ini adalah hari perlombaan renang sahabatnya itu. Awalnya Seha sudah diajak oleh Mi-hyun, namun ia menolaknya. Tapi kini pikirannya berubah. Tiba-tiba ia menghubungi Mi-hyun, namun ia tidak mendengar panggilannya.
Alhasil ia berusaha meraih ponselnya yang terletak di samping bantal dan posisinya tiba-tiba tengkurap. Ia tidak bisa bergerak dan lama-kelamaan ia kesulitan bernafas. Seha membuka matanya dan mendapati ia berada di rumah sakit. Sepulang dari rumah sakit, ia mendapat kursi roda listrik seperti yang ia inginkan dulu. Awalnya ia menolak kursi roda itu, namun akhirnya ia menggunakannya juga. Ia mengontrol bergerak kursi roda dengan kontrol di mulutnya. Awalnya ia kesusahan saat akan keluar kamar, bahkan menjatuhkan barang-barang. Namun dengan tekad ia lalu menyusuri jalan raya untuk menonton perlombaan sahabatnya itu. Saat sudah di depan gedung, ia tak sengaja menyenggol pot tanaman yang membuatnya jatuh terguling. Kepalanya berdarah. Ia memanggil Ail di ponselnya dan menelpon Mihyun. Namun tak ada jawaban. Perlombaan dimulai. Donggu selalu memimpin terlebih dahulu mencapai ujung kolam. Namun saat berenang ke arah sebaliknya, ia berhenti di tengah-tengah. Ia mencari seseorang, bukan ibunya, melainkan Seha, sahabatnya. Lalu ia melihat Seha datang didorong seseorang dengan darah bercucuran di kepalanya. Donggu melanjutkan berenangnya dan kini menjadi pemenang. Seha senang akhirnya sahabatnya itu bisa memenangkan perlombaan. Donggu menghampiri Seha dan melakukan tos tangan ala mereka. Mereka semua terharu. Seha juga mengeluarkan air matanya yang dihapus oleh Donggu. Dan akhir dari kisah ini adalah Donggu dan Seha yang akhirnya tinggal secara mandiri bersama dengan saling melengkapi kekurangan yang mereka miliki. Dan film pun selesai. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam video ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe channel ini.